Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Nur Aziza. Saya Mutiara Liani. Saya Wahdestiana. Saya Siti Maroma. Saya Anissa Rapasari. Saya Octavia Nur Aziza. Baik, kami di sini akan mempresentasikan menganalisis materi pembelajaran SD kelas 4, 5, dan 6. Oke, jadi materi kita saat ini adalah menganalisis materi pembelajaran IPS SD kelas 4, 5, dan juga 6. Apa saja sih submateri yang akan kita bahas hari ini? Jadi yang pertama adalah standar kompetensi atau biasa disebut dengan SK mata pelajaran IPS SD kelas 4, 5, dan juga 6. Dan yang kedua itu adalah kompetensi dasar atau biasa disebut dengan KD untuk mempelajari IPS SD kelas 4, 5, dan 6. Yang ketiga ada uraian materi pembelajaran IPS SD kelas 4, 5, dan juga 6. Jadi materi-materi apa saja yang dipelajari untuk kelas 4, 5, dan 6. Dan yang terakhir adalah komparasi antara materi pada setiap jenjang. Oke, untuk lebih jelasnya akan saya persilahkan kepada teman saya. Bye-bye. Standar kompetensi mata pelajaran IPS kelas 4, 5, dan 6. Standar kompetensi mata pelajaran adalah gambaran pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa setelah mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu. Standar kompetensi mencakup dua hal, yaitu 1. Standar isi atau konten standar. Standar kompetensi yang memuat isi berupa pernyataan yang membuat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dikuasai siswa saat mempelajari topik tertentu. 2. Standar penampilan atau performance standar. Standar kompetensi yang terikat dengan tingkat penampilan adalah pernyataan tentang standar isi menentukan tingkat penguasaan si peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar mata pelajaran IPS SD kelas 4, 5, dan 6. Yaitu kompetensi merupakan gabungan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang tercermin dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Ada beberapa aspek di dalamnya kompetensi sebagai tujuan atau target seperti 1. Pengetahuan atau knowledge, yaitu kemampuan dalam bidang kognitif. 2. Pemahaman atau understanding, yaitu ke dalam pengetahuan yang dimiliki setiap individu. 3. Kemahiran atau skill. 4. Nilai atau value, yaitu norma-norma untuk melaksanakan secara praktik tentang tugas. 5. Sikap atau attitude, yaitu pandangan individu terhadap sesuatu. 6. Mindset atau interest, yaitu kecenderungan individu untuk melakukan suatu perbuatan. Uraian materi pembelajaran IPS SD kelas 4, 5, dan 6. Saat melaksanakan pembelajaran tematik, materi dan proses pembelajaran sudah disediakan pemerintah dalam buku guru dan buku siswa. Buku guru berisi tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran oleh guru dan siswa. Sedangkan buku siswa berisi materi peruntukan untuk siswa. Komparasi pada setiap jenjang. Dalam menerapkan pembelajaran materi IPS pada kelas 4, 5, dan 6, sekolah dasar sebaiknya memberikan materi sesuai dengan jenjang pada setiap sekolah, baik itu buku tema dan subtema. Hal ini bertujuan untuk menambah dan menyesuaikan ingatan daya tahan otak mereka untuk semakin berkembang. Adapun perbandingannya sebagai berikut. Ada 3 macam komparasi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial pada setiap jenjangnya. Untuk yang pertama, kelas 4 SD, di mana guru memberikan materi dari tema dengan subtema yang berbeda.
seperti keadaan sosial. Keadaan sosial terjadi di masyarakat, misalnya berkomunikasi atau berinteraksi antara satu orang dengan yang lainnya. Untuk yang kedua, yaitu kelas 5 SD, di mana guru memberikan wawasan ilmu pengetahuan sosial yang ada di Indonesia, seperti menjaga ekosistem. Ekosistem yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kita sebagai manusia memiliki peran aktif untuk menjaga ekosistem, seperti tidak membuang sampah ke sungai atau melakukan reboisasi dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga, yaitu kelas 6 SD. Pada jenjang akhir sekolah dasar, guru berupaya mematangkan siswanya dengan memberi materi yang lebih sulit, seperti keadaan global dan tokoh sejarah di Indonesia. Sekian